Sekali lagi kita tahu Aziza saya orangnya selalu gak tegaan. Aziza selalu gak tegaan, Aziza selalu orang yang pemaaf. Sehingga kita lihat sudah berapa tersangka sebenarnya. Ini kan bukan Big Mo doang, sama respon tersangka ada JSL, lalu ada banyak hal yang jadi tersangka di kasus pencemaran nama baik Aziza. Dulu sebelum tersangka semua yang ngotot, setelah tersangka semua minta maaf untuk minta dimohon dicabut. Dan ini bukan hanya satu, bukan hanya Big Mo dan respon, sudah banyak sebelumnya. Tapi kelihatan netizen ini tidak belajar juga bahwa fitnah dan hoax itu kalau diproses secara hukum itu bisa siapapun orangnya pasti jadi tersangka. Faktanya Big Mo juga jadi tersangka. Secara Ya, pribadi tapi kita sebenarnya ingin melanjutkan proses secara hukum. Tapi Aziza menginginkan orangnya nggak tegaan karena Big Mo ini tulang punggung keluarga, lalu Big Mo juga sudah minta maaf. Jadi Aziza membentuk kami sekeluarga untuk membukakan pintu maaf kepada Big Mo. Jadi Aziza bersepakat untuk memberikan maaf ke Big Mo, dan untuk itu insya Allah mungkin dalam waktu dekat Big Mo dan keluarga akan bertemu dengan kami dan sekeluarga. Nanti ada waktunya. Jadi setelah nanti bertemu, laporannya akan dicabut. Karena laporannya sebentar lagi akan kalau tidak salah akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi kita mungkin akan bertemu sama Big Mo minggu depan untuk saling silaturahim. Big Mo menyampaikan maaf secara langsung. Setelah itu Aziza akan mencabut laporan supaya laporan ini dicabut sebelum dilimpahkan oleh polisi ke kejaksaan. Karena kalau sudah sampai kejaksaan nanti panjang, nanti takutnya sampai pengadilan, kasihan juga. Jadi Aziza sekali lagi tidak tega dan menganggap Big Mo sudah bersungguh-sungguh minta maaf, apalagi Big Mo juga tulang punggung keluarga. Jadi Aziza memutuskan untuk memaafkan dan setuju untuk mencabut laporan. Kapan dicabutnya? Setelah nanti Big Mo dan keluarganya bertemu dengan Aziza dan keluarga. Ya, nanti kita selesaikan secara kekeluargaan. Om, dan sekarang kan Aziza sudah go public dengan pasangan baru. Om pribadi ranahnya ini gimana? Ya, jadi ini kan urusan Aziza sama Aziza kan berhak berteman dengan siapapun juga. Ya, jangan Aziza saja ini yang jodohnya kan sudah berakhir sama Arhan ya. Jadi Aziza jodohnya dengan Arhan berakhir dan mereka sudah mengakhiri jodohnya secara baik-baik, di mana silaturahim keluarga kami masih terjaga. Lalu yang kedua dan Arhan dan Aziza sudah mempunyai teman masing-masing ya. Kan bukan hanya Aziza yang punya teman, tapi Arhan juga punya teman. Jadi saya rasa ya mari jalan masing-masing saja. Arhan kita doakan sukses karirnya, bisa kembali di timnas. Lalu juga Aziza tentu bisa mendapatkan ketenangan tanpa perlu dinyinyirin lagi di medsos oleh fans-fansnya Arhan, karena Arhan kan sudah punya pasangan yang baru. Silakan fokus dengan Arhan dan pasangan yang baru, biarkan Aziza hidup dengan ketenangannya sendiri. Ini saling hargai menghargai, apalagi memang hubungan keluarga kami sangat baik. Teman-teman bisa lihat di saat orang tuanya Arhan meninggal, keluarga kami datang ke Blora. Hubungan baik. Lebaran juga masih WA untuk ucapan mohon maaf ya Pak. Jadi nggak ada, ya memang jodohnya berakhir ya sudah. Mau diapa-apain lagi? Jodohnya Arhan berakhir dengan Aziza, dan juga saling mendoakan. Mudah-mudahan Arhan sukses, bisa mendapatkan pasangan yang baik. Aziza pun mudah-mudahan ke depan dapat pasangan yang baik dan sama-sama sukses. Jadi saling mendoakan saja yang terbaik bagi mereka berdua. Dari Om ada target untuk Aziza menikah? Enggak lah, Ada ya? itu urusan dia. Dan ingat ya, yang minta menikah waktu itu, saya ingin menjawab netizen. Yang minta menikah waktu itu namanya Pratama Arhan, yang meminta kepada istri dan saya. Ya, jadi saya nggak ingin lagi mendengar dongeng hoax bahwa ini dijodohkan. Kalau nggak percaya silahkan konfirmasikan bahwa yang meminta itu Arhan yang bersepakat dengan Aziza. Jadi tidak ada dongeng perjodohan itu, gitu loh.
ya. Ada lagi tambahan? Sama ini Om, ini kan kemarin juga Kak Aziza kan sempat berlibur sama Mas Nadif kan, itu gimana, dapat restu nggak dari Om sebelumnya? Soal berteman kan boleh dengan siapapun. Ya soal nanti jodoh itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Yang pasti dia berteman, yang nggak ada masalah. Saya yang penting selama berteman terbuka baik-baik ya kita support saja. Gitu. Yang penting kalau jodoh apakah nanti akan melanjutkan hubungan kita atau apa itu urusan yang di atas, bukan urusan kita kan. Karena takdir kan nggak ada yang tahu. Termasuk Mas sudah nikah belum? Belum. Nah, belum tahu kan, misalnya pacar Mas B hari ini belum tentu nikah sama B, bisa nikah sama C gitu. Mbak gimana, nikah belum? Udah. Nah, belum tentu juga Mbak ini apakah langgeng atau enggak nanti. Nah, tergantung di atas gitu loh. Terima kasih banyak Om atas waktunya ya. Makasih, Pak. Ya. Pak, tanggal berapa pertama